Selanjutnya pengajian kita langsung akan disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Hudari Sabudin LC MSc. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi alladhi bini'matihi tatimmu shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul karimul jawad. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mawsuf bi khairil ibad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Allah ta'ala taghammadahu Allah bi rahmatihi wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Ammal mu'ilu fala yajuzu qu'uduhu an maksabin li'iyalihi mutawakkila. Ya. Ammal mu'ilu, adapun orang yang telah berkeluarga. Nah, sekarang kita berbicara tentang posisi tawakal pada orang yang sudah berkeluarga. Fala yajuzu qu'uduhu, maka orang yang sudah berkeluarga tidak boleh baginya untuk berpangku tangan an maksabin, dari berusaha, li'iyalihi mutawakkila, untuk keluarganya, sampai dia mampu bertawakal. Nah, hadratan muhtaramin rahimakumullah, kalau pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tingkatan tawakal yang dimana seseorang dituntut untuk menyerahkan segala macam bentuk kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala, penyerahan dirinya secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berharap pertolongan datang hanya dari Allah untuk menyelesaikan segala macam bentuk permasalahan persoalan kehidupannya. Nah, sampai pada kemarin kita membahas tentang bagaimana tentang rezeki, ya. Pada pembahasan yang kemarin juga kita diajarkan oleh pengarang untuk apa? Untuk percaya terhadap kekuatan Allah Subhanahu wa taala, kemahamurahan Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan rezeki kepada setiap makhluknya. Bahkan digambarkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, tepatnya dalam surat Hud, dikatakan di sana, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tiadalah dari binatang melata di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah tentukan rezekinya. Artinya sampai seperti itu kita diajarkan untuk bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan nasib kita. Adapun binatang melata itu sebagai perumpamaan. Artinya Nabi, kalau binatang melata saja Allah Subhanahu wa taala masih perhatikan, maka bagaimana dengan kita sebagai seorang manusia yang jauh lebih istimewa, yang jauh lebih mulia kedudukannya dibandingkan dengan binatang melata. Maka tentu jaminan rezeki sudah ada pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pada pembahasan kali ini, bagaimana tawakal yang kita dituntut untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala sementara kita pada posisi memiliki keluarga. Badui tesebinian, badui tebijajari, badui tepen bale. Nah, makin ngumbe posisi teletene. Apakah tawakal yang dimaksudkan di sini itu kita berpangku tangan, menyerahkan segala macam bentuk kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala macam bentuk nasib istri dan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Al-mu'ilu,
Adapun orang yang sudah berkeluarga, fala yajuzu qu'uduhu, tidak boleh dia berpangku tangan. Kenapa? Ya, karena di sana itu ada nyawa, ada manusia yang harus dipertanggungjawabkan. Ada anak, ada istri, dan seterusnya. Maka fala yajuzu qu'udu an maksabin li'iyalihi mutawakkilan, enggak boleh berpangku tangan dari mencari rezeki. Artinya apa? Harus mencari rezeki. Harus keluar mencari rezeki. Nah, nanti ada pembahasannya di sini, ya. Apakah mencari rezeki itu, ya, lebih afdal ataukah kita menyerahkan diri kita kepada Allah sepenuhnya? Nasib diri kita, nasib istri kita, atau nasib anak kita? Bagaimana pendapat para ulama? Ketika kita memposisikan antara orang yang sudah berkeluarga dengan orang yang masih membujang, maka tingkatan tawakalnya juga berbeda. Kalau orang yang masih bujang, ya, dikatakan dengan si masih bujang ini dek neman bau teparan, ya tawakal sepenuhnya menyerahkan dirinya, menyerahkan kebutuhannya kepada Allah, kecuali dia telah melewati yang dua. Artinya bajang-bajang itu berpotensi juga untuk bisa meraih derajat tawakal yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamun dengan bajang lamun tawakal kita lekan dua. Pertama apa? Dia rela tidak makan berminggu-minggu. Tidak makan berminggu-minggu. Dihabiskan waktunya untuk apa? Ibadah kepada Allah dan seterusnya. Ini kalau tawakalnya orang bajang, ya, yang masih belum punya tanggungan. Karena dia sibuk menghambakan diri kepada Allah sampai tidak terasa dia itu tidak makan berminggu-minggu dan tidak pernah protes. Yang kedua, pemuda itu dikatakan tawakal, penyerahan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau dia itu tidak marah, tidak protes, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan dia lapar, bahkan sampai dia jatuh kepada kematian. Baru dengan bajang ini apa disebut ya tawakal. Kenapa? Karena dalam dirinya dia beranggapan bahwa rezekiku yang datang dari Allah itu adalah lapar itu sendiri dan kematian itu. Bahkan lapar itu dianggap sebagai rezeki bagi dirinya. Maka bagi orang yang berkeluarga, tentu dia tidak boleh berpangku tangan. Maka ketika ada orang yang mengabaikan, ya, dia sibuk, misalkan dia sibuk dakwah keluar, ya, dakwah keluar, menghambakan diri kepada Allah, berkhalwat, namun istrinya terlantar, anaknya terlantar, maka pada posisi seperti ini laki-laki ini akan menanggung dosa istrinya dan dosa anaknya. Dalam posisi seperti ini, ya, kecuali apa kecualinya itu? Ketika sang suami ini, ya, telah mampu menduduki derajat tawakal, menyerahkan dirinya kepada Allah, menghambakan dirinya kepada Allah, dia yakin Allah yang akan menghidupkannya, Allah yang akan memberikan kebutuhannya, dan perasaan seperti itu juga ada pada istrinya. Artinya derajat ketawakalannya itu sama dia dengan istrinya. Maka dalam hal seperti ini, ya, tawakal lebih afdal bagi dirinya. Hal afdal iktisab atau tawakkul ayul kaf wal i'rad anil asbab. I'timad Allah Ta'ala. Perhatikan. Di sini akan dibicarakan mana lebih afdal. Kita mencari harta, kita mencari karunia, ya, atau berserah diri meninggalkan segala sesuatu yang berkaitan dengan sebab datangnya rezeki. Meninggalkan segala sesuatu yang berkaitan dengan sebab datangnya rezeki.
fihi thalathatu aqwal. Padanya 3 pendapat ulama di sini. Yang pertama apa? Anna tawakkula afdal. Yang pertama itu tawakal itu lebih afdal. Pendapat yang pertama. Artinya apa? Meninggalkan usaha, meninggalkan segala sesuatu, segala sebab dari datangnya rezeki itu lebih afdal. Ya. Meninggalkan segala sesuatu sebab datangnya rezeki itu lebih afdal. Kita tinggalkan segalanya itu yang berkaitan dengan harta, yang berkaitan dengan kehidupan, tinggalkan semuanya. Lebih afdal tawakal di sini. Kata pendapat ulama yang pertama. Kenapa? Li'annahu hal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena cara seperti inilah caranya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Sudah tingkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hal ahlus suffah. Dan cara seperti ini, ya, pendapat yang pertama ini adalah sebagian besar keadaan para ulama sufi. Itu alasannya, ya. Dalilnya mana? Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas, fahuwa hasbuh, maka Allah akan mencukupinya. Ini keyakinannya dengan si pendapat yang pertama ini. Al-thani, yang kedua, pendapat ulama yang kedua, al-iktisab afdal. Mencari rezeki itu, mencari karunia itu lebih utama. Ini yang kedua pendapat ulama. Tetapi ada catatan, ya. Keluarnya mencari rezeki itu la li jam'il mal, tidak diniatkan untuk mengumpulkan harta. Ya. Wa i'tiqadu annahu, dan ya, cara keluarnya mencari rezeki dari rumahnya itu untuk apa? Untuk mendapatkan rezeki dan untuk menebar manfaat. Ini si kedua, mencari rezeki lebih afdal, lebih utama. Logo dengan catatan, meta rezeki ini bukan untuk apa? Bukan untuk dikumpulkan. Ya, antena jadi dengan sugi dan sebagainya. Bukan itu tujuannya. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan rezeki dan untuk diberikan kepada orang yang berhak. Li'annahu minan nawafil allati amarallahu biha. Inilah perkara sunat sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabtaghu min fadlillah. Ini dalilnya. Ya, dan carilah karunia Allah.